Hai semuanya, kembali lagi nih dengan Putar Otak Channel. Indonesia memang telah dikenal dunia, namun kekuatan militernya tidak sekuat Amerika Serikat dan teknologinya pun tak semaju negara Jepang di Asia Timur. Tapi kita patut bangga karena Indonesia punya pengaruh yang amat besar bagi dunia internasional, terutama Indonesia di masa lalu, di mana para pemimpin negara telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dunia. Di masa lalu, Indonesia dibawa para pemimpin pertama yang memerdekakan tanah subur Indonesia. Negara Pertiwi ini selalu menjadi negara pelopor sebuah gerakan melawan penindasan. Banyak negara tetangga dan negara lainnya yang mengakui kekuatan Indonesia di bawah kepemimpinan Indonesia masa lalu. Indonesia tidak hanya berpengaruh di Asia Tenggara saja, melainkan di seluruh dunia kala itu. Berikut adalah beberapa pengaruh Indonesia terhadap perkembangan dunia, terutama Indonesia zaman dulu yang patut kita jadikan contoh di zaman sekarang. Indonesia adalah salah satu pelopor konferensi Asia Afrika. Bahkan ketua konferensinya adalah orang Indonesia bernama Ali Sastromijoyo. Konferensi yang diikuti oleh 29 negara di kawasan Asia dan Afrika ini dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika bisa tercipta berkat buah pikir Soekarno dan beberapa rekannya yang berasal dari India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar. Konferensi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama bidang ekonomi dan budaya. Selain itu, hal penting lain yang dibahas adalah kolonialisme. Kawasan Asia dan Afrika harus bebas dari praktik kolonialisme yang kerap dilakukan bangsa dari Eropa. Masalah hak asasi manusia juga menjadi isu penting karena saat perang hak itu seakan hilang dari setiap warga negara. Indonesia memiliki peran besar dalam konferensi ini. Dampaknya banyak negara kawasan Asia dan Afrika mulai berbenah untuk membangun negaranya sesuai hasil konferensi. Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah sebuah gerakan untuk menentang perang dingin yang dilakukan blok barat, Amerika dan sekutu, serta blok timur, Rusia dan kawan komunisnya. Perang ini telah membuat ketegangan dunia meningkat pasca Perang Dunia Kedua. Indonesia tidak menginginkan hal itu terus terjadi. Akhirnya gerakan non-blok dibentuk, bahkan Indonesia sebagai tuan rumahnya pada tahun 1992. Gerakan non-blok yang menjalankan konferensi tingkat tinggi pertamanya di Jakarta menghasilkan beberapa rumusan. Soekarno, presiden negara kita saat itu, ditugaskan menghadap Presiden Amerika, John F. Kennedy, untuk menyampaikan rumusan itu. Beberapa tahun kemudian Presiden Soeharto yang menjadi wakil Indonesia merintis dialog antara negara berselisih di KTT, Tokyo tahun 1993. Indonesia selalu mengusulkan penghapusan penjajahan di setiap ada KTT ekonomi dunia. Pengaruh Indonesia di ASEAN kepada dunia. ASEAN adalah kumpulan negara kawasan Asia Tenggara yang jumlahnya ada 10. Indonesia adalah negara paling besar di kawasan ini. Pengaruhnya juga paling kuat. Indonesia mempelopori perdamaian beberapa negara yang konflik di kawasan ini seperti Thailand dan Kamboja. Selain itu, Indonesia selalu dipercaya sebagai pemimpin ASEAN karena memiliki kebijakan yang sangat baik bagi seluruh negara kawasan ASEAN. Untuk dunia, kawasan ASEAN adalah tempat yang sangat penting. Dari segi kekuatan dan ekonomi, ASEAN paling kuat kedua setelah Uni Afrika. Meski banyak negaranya belum maju seperti kawasan ASEAN Timur,
Namun ASEAN mampu menampakkan peran nyata. Semua hal bisa terjadi karena Indonesia memiliki peranan yang sangat besar untuk semuanya. Pengaruh besar Indonesia dalam PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kumpulan negara yang memiliki tujuan untuk menghentikan perang di dunia, mengawasi negara dan membuat ketentraman. Meski saat ini PBB tak begitu berperan banyak dalam perdamaian dunia. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya perang di bumi ini. Padahal era sudah sangat modern. Negara yang kuat selalu memiliki kepentingan tersembunyi dan menguasai organisasi besar seperti PBB. Meski Indonesia tak memiliki kekuatan sebesar Amerika atau Inggris di PBB, tapi negara kita memiliki peranan yang sangat besar, bahkan selalu menjaga perdamaian dunia. Buktinya, Indonesia telah berkali-kali mengirim pasukan perdamaian dunia sejak tahun 1957 hingga tahun 1990-an. Puluhan tentara Indonesia ikut mengubah konflik menjadi sebuah perdamaian yang selalu menjadi cita-cita PBB. Well, kecil sih peranannya dalam organisasi, tapi cukup besar untuk negara yang sedang mengalami konflik. Itu yang penting. Bulu tangkis Indonesia yang mengubah dunia. Siapa bilang olahraga tak bisa mengubah dunia? Bisa. Indonesia melakukannya dengan sangat baik. Jika Brasil terkenal akan sepak bolanya, lain halnya Indonesia yang terkenal dengan bulu tangkisnya. Dulu sekali, Indonesia adalah negara yang sangat terkenal akan olahraga bulu tangkisnya. Dalam setiap kejuaraan dunia, Indonesia selalu bisa bergaung. Akibatnya banyak negara yang berguru kepada Indonesia. Bahkan negara yang menjadi asal olahraga tepuk bulu ini, Inggris, mengakui kehebatan Indonesia. Lalu di mana letak mengubahnya? Olahraga ini jadi tren dunia. Banyak negara jadi mengirim wakilnya ke Indonesia. Dampaknya hubungan dua negara akan membaik. Selain itu, saat ini pamor bulu tangkisnya nyaris menyamai sepak bola. So, jika sudah sama-sama suka, konflik bisa disingkirkan. Lalu perdamaian dunia akan terwujud dengan baik. Ya, walau tak begitu kuat, namun setidaknya sudah mampu mengubah walau sedikit. Nah, tadi itu peranan Indonesia terhadap dunia. Apakah kalian juga ingin merubah dunia menjadi lebih baik? Ya, silakan apa pendapat kalian terhadap video ini. Kalau kalian suka video ini, sudah pada tahu kan kalian harus apa? Ya, like dan share video ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, kalian subscribe channel ini buat dapetin video terbaru gratis kok, nggak bayar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.